Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim tentunya di channel gue yang biasa aja ini ya. Dan kali ini spesial ya, basa-basi lagi. Sebenarnya nggak spesial juga ya, tapi ya kalau semuanya spesial, apa yang spesial ya nggak sih cuy? Dan kali ini kita bakal berbasa-basi lagi ya, dimana gue bakal membacakan atau mereaction sebuah artikel dari sebuah sumber gitu ya. Karena kenapa harus basa-basi? Basa-basi ini sebenarnya bisa dibilang untuk menyalurkan rasa kangen gue siaran cuy. Jadi gue udah gak siaran lagi. Sebelumnya mungkin beberapa bulan lalu gue masih siaran, dan gara-gara gue kena cut off, ini curhat sedikit ya. Jadi ya mau gak mau ya gue tidak siaran lagi sekarang. Nah makanya gue bikin nih yang namanya basa-basi buat lo semua ya. Dan pastinya sebelum kita masuk ke basa-basi, gue pengen yang namanya meminta lo untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel YouTube gue Weibor. Terus juga jangan lupa untuk follow akun TikTok saya Weibor juga, biar FYP lagi kayak kemarin. Kemarin sempat FYP tuh TikTok gue, jadi kayak mereaction bola gitu, tapi guanya memang tolol ya. Sok-sok ngerti bola gitu kan, padahal saya tidak mengerti bola gitu kan. Kalau lu pengen mengenal gue lebih dekat, lu bisa yang namanya follow akun Instagram saya. Sudah ada linknya di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu langsung saja kita mulai basa-basinya. Ini dari vice.ind, nggak pakai dot sih sebenarnya, dari Instagramnya vice.ind. Jadi mereka itu membahas abis nongkrong bareng sama petugas damkar dan mereka mendaftar 5 kasus terunik yang mereka tangani nih. Mereka itu maksudnya damkar ya. Nah, jadi kalau kata Vice, personil Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Gul Karmat saat ini tengah bersaing ketat dengan Satpam BCA nih cuy, sebagai unit pengaman berseragam paling populer di hati netizen. Gokil ya tuh. Keduanya ini sering banjir pujaan dan juga personilnya dianggap sukses memberikan rasa aman dan juga enak hati saat beraksi nih. Gokil. Nah sekarang gue juga pengen tahu nih, apa aja sih hal-hal yang dia tadi dibilangin tuh, katanya ada 5 kasus ya. Nah sekarang gue pengen tahu nih, katanya ada apa sih 5 kasus terunik yang ditangani oleh damkar nih. Kalau gitu langsung aja kita sikat ya. Yang pertama, membantu pemakaman jenazah seberat 300 kg cuy. Lu bayangin, gokil ya. Jadi seorang warga menghubungi damkar Jaktim karena kebingungan saat ingin memakamkan anggota keluarganya yang meninggal. Pasalnya ini sang jenazah berbobot 300 kg, sehingga sulit diusung, dan sesuai dengan prosedur permintaan diterima dan juga Danang ini bersama timnya mengecek lokasi nih cuy. Lu bayangin, damkar membantu pemakaman jenazah seberat 300 kg. 300 kg tuh gede banget coy. Itu mungkin lebih gede daripada apa ya? Ya pokoknya gede lah. Ya kalau menurut gua, kalau seandainya lu cuman mengandalkan orang-orang ya RT lu atau warga lu, ya susah juga sih ya. Memang harus pakai damkar gitu, karena damkar pokoknya pahlawan kita semua lah ya. Nah yang kedua, mengevakuasi kartu ATM nih cuy. Lu bayangin, mengevakuasi kartu ATM tapi pakai damkar. Jadi ada seorang warga mendatangi damkar Jaktim setelah kartu ATM-nya nggak sengaja jatuh ke selokan. Lu bayangin cuy, jatuh ke selokan saat ia hendak membayar bakso. Kebetulan posisinya kejadian berdekatan dengan kantor damkar Jaktim nih. Nah, Danang memutuskan untuk menghampiri selokan dan mendapati selokan tersebut memang cukup sulit dibongkar. Petugas memutuskan untuk melakukan pertolongan nih cuy. Lu bayangin, mengevakuasi kartu ATM yang jatuh ke selokan. Berarti kalau yang ada di bayangan gua, selokannya itu udah pasti ketutup gitu ya, dan mungkin jatuh gitu. Dan mungkin dia udah bingung, waduh gimana nih cara ngambilnya gitu kan. Akhirnya untungnya dia itu kejadiannya itu nggak jauh dari damkar Jaktim gitu kan. Kalau jauh sih lu udah nelfon damkar jauh-jauh gitu kan. Halo pak, saya butuh pertolongan nih. Pertolongannya apa? Ini ATM saya jatuh ke got. Ya ampun, itu kan kayak, emang lu nggak bisa ngambil sendiri apa anjir? Kayak gitulah. Tapi ternyata kayaknya emang selokannya juga susah gitu ya untuk diambil ya. Makanya dia itu minta pertolongan ke damkar gitu. Nah yang ketiga, ini ada lagi nih kasusnya lagi nih, dan ini menurut gua agak gimana gitu ya. Jadi damkar ini mengevakuasi bola voli. Lu bayangin cuy. Jadi pada tahun 2019 damkar Jaktim mendapatkan telepon dari remaja yang mengaku bermain bola voli di wilayah banjir Kanal Timur atau BKT Jakarta Timur nih cuy.
Kepada petugas, sang remaja ini meminta bantuan mengembalikan bola yang mengambang di atas tumpukan sampah dekat pintu air BKT. Pelapor tak berani mengambil karena kedalaman air mencapai 14 meter nih cuy. Nah, terus ada seseorang bernama Gatot ini heran mengapa damkar yang ditelepon. Namun sesuai prosedur pimpinan, ia memberangkatkan satu tim berjumlah 4 orang ke lokasi untuk mengambil bola volinya nih. Ya ampun. Lu kebayang gak sih cuy, bola voli jatuh ke kali gitu ya, ke tumpukan sampah, sorry. Ya maksudnya ya ke kali gitu, kali yang ada tumpukan sampahnya gitu kan. Terus lu sampai harus nelpon damkar gitu. Lu bayangin aja. Damkarnya itu kan pasti langsung kayak, ya ampun, gua kira ada kebakaran atau apa, ternyata bola voli. Buat anda nih yang nelfon damkar untuk ngambil bola voli, emangnya anda tidak bisa yang namanya patungan lagi bersama teman-teman anda gitu? Patungan aja 10 orang, ya ceban-ceban lah, dapat 100.000, ya lu bisa beli bola voli baru kan? Udahlah, kasihan gitu loh damkar. Tapi emang untungnya damkar tuh selalu bekerja dengan hati gitu ya. Jadi dia tuh tidak pernah yang namanya mengeluh gitu. Lu bayangin kalau mengeluh cuy, lu udah dikeplak kali pala lu. Lu bayangin mengevakuasi bola voli cuy, jauh-jauh ke BKT gitu kan, ke tumpukan sampah. Dia kan udah pasti nyebur dong ke sampah-sampahnya, iya enggak sih? Udah gitu cuma ngambil bola voli doang yang sebenarnya bukan buat seorang atlet kayak lu nih. Lu cuman hobi doang gitu main bola voli, ya ampun. Tapi ya tidak apa-apa ya, namanya juga kehidupan ya cuy. Biasanya seseorang itu ya memang terkadang suka merepotkan, tapi ya udahlah, biarin aja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kan ya lu bisa bermain bola voli lagi kan bersama tetangga-tetangga lu kan. Kalau gitu kita next lagi nih. Yang keempat, ini ada pekerjaan yang menurut gua agak membingungkan juga ya, yang dilakuin oleh damkar, yaitu mengevakuasi pria yang memanjat baliho. Baliho tuh berarti billboard ya. Jadi pihak kepolisian menelepon untuk mengevakuasi seorang pria yang akan bunuh diri di baliho daerah Kecamatan Pasar Rebo. Dan pria ini mengancam akan terjun dari baliho. Tuntutannya ini kepada pemerintah nggak dituruti. Lu nuntut apa emang? Polisi kesulitan merayu pria tersebut dan memutuskan menghubungi damkar karena mereka lah yang memilih kendaraan untuk menjangkau ketinggian baliho nih cuy. Kalau menurut gue pribadi mah biarin aja lah ya. Karena ya lu mau nuntut apa juga gitu. Lu menuntut ke pemerintah, lu nuntut apa men? Lu kalau mau nuntut ke pemerintah tuh jangan naik ke baliho dong. Pemerintah tuh tidak akan peduli men. Lu kalau mau menuntut pemerintah ya lu datang ke Senayan sana. Kalau anda hanya naik ke baliho sih, ya elah, mana dipeduliin cuy. Ya udah lu kalau mau lompat aja. Dan kalau misalkan lompat dari baliho emang langsung mati ya? Kayaknya enggak ya. Paling ya cuman patah tulang apa segala macem gitu kan. Sampai yang gue bingung ya, polisi ini kesulitan untuk merayu pria tersebut. Merayu ngapain ya merayunya ya? Apakah merayunya itu dengan cara, mas tolong dong turun, ntar kalau turun saya kasih coklat loh. Ntar kalau turun saya kasih tiket konser Coldplay loh. Ayo dong turun, buruan turun gitu kan. Ayo dong mas, jangan bunuh diri, turun yuk. Kalau nanti turun saya kasih tiket synchronize loh. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi ya tergantung juga sih ya. Maksudnya pria ini tuh generasinya generasi apa dulu nih? Kalau generasi sekarang sih menurut gue gampang ya. Ketika misalkan ada generasi milenial atau Gen Z gitu ya pengen bunuh diri, dia naik baliho gitu ya. Kalau lu emang pengen merayu dia tuh lebih gampang. Itu caranya adalah dengan kayak, ya udah lu kasih aja kayak, lu jangan bunuh diri dong. Kan Coldplay mau konser, nih gue punya tiketnya loh buat lo. Nah itu pasti dia turun tuh, gue yakin banget pasti dia turun. Apalagi orang-orang yang FOMO ya. Lu kalau lu jatuh nanti lu mati, lu gak jadi nonton ini loh, Arctic Monkey. Pasti langsung pada turun tuh, gue yakin tuh ya. Aduh, tapi kalau gue pribadi sih, kalau gue di posisi damkarnya sih, gue agak sebel sih ya. Mengevakuasi pria yang memanjat baliho tuh kayak, ya ampun, kayak mau ngapain gitu. Kalau emang lu pengen bunuh diri ya udahlah. Lagi juga lu nuntut ke pemerintah juga nuntut apa gitu kan? Nuntut sembako, kan sembako udah dibagiin. Mau nuntut apa lagi ke pemerintah? Sebenarnya banyak sih hal-hal yang kita tuntut ke pemerintah tuh banyak sebenarnya. Cuma kan tidak harusnya namanya lu naik baliho gitu. Lagi juga kalau emang lu bunuh diri, apakah itu bakal merubah kondisi negara ini? Kan tidak juga ya. Ya sudahlah, namanya juga cerita ya cuy. Ya ini yang terakhir nih, yang kelima.
ada mengevakuasi cincin di kaki burung merpati. Oke, kita baca dulu ya. Jadi terlihat kebingungan atas asal muasal cincin yang berada di kaki merpati nih. Kami dijelaskan bahwa biasanya pemilik burung merpati menandai burung peliharaannya dengan apapun termasuk cincin. Hal ini diperlukan apabila burung tersebut rutin mengikuti perlombaan, cuy. Gini loh, maksud gua, yang namanya cincin di kaki burung merpati itu adalah hal yang dari dulu juga orang udah ngelakuin gitu. Kalau misalkan lu beli burung merpati terus ada cincinnya di kakinya, ya udah, itu adalah hal yang normal gak sih? Kenapa lu mesti harus manggil damkar gitu untuk mengevakuasi cincin di kaki burung merpati gitu kan? Itu kan lu tau gak sih, burung-burung merpati kan biasanya suka ada cincinnya tuh, ya kan, di kakinya tuh kecil ya kan. Gua nggak tahu ya, kayak pokoknya kayak ring gitu, warnanya biasanya pink kalau nggak biru tuh. Nah itu menurut gua adalah hal yang wajar dari dulu, men. Kita sudah melakukan itu gitu kan. Kenapa harus yang namanya lu harus bingung gitu sampai nelpon damkar untuk mengevakuasi cincin di kaki burung merpati? Buat apa, men? Kasian lah, maksud gua gini ya. Nah dari sini kita bisa belajar sih, kalau superhero itu di dunia nyata itu salah satunya itu adalah damkar sih, men, menurut gua. Karena pernah juga terjadi di komplek gua. Ya, terjadi di komplek gua ada seekor biawak. Biawaknya itu besar dan warga itu takut lah untuk mengevakuasi si biawak ini. Pada akhirnya Pak RT gua itu menelpon damkar, cuy. Akhirnya damkarnya datang dan dia langsung mengevakuasi si biawak tersebut, cuy. Gokil sih. Emang damkar tuh nggak cuma memadamkan kebakaran doang, tapi kerjanya juga yang lain-lain, men. Gokil nggak sih? Cuman ini ada hal yang gue pikirin sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya damkar itu bekerjanya itu cuma memadamkan api doang, berarti kan kerjanya cuma pas lagi ada kebakaran doang ya. Sisanya tuh ngapain gitu? Selain memadamkan kebakaran, ngapain lagi gitu tugas damkar gitu ya? Tapi kayaknya sih enggak ya. Mungkin ya ada pekerjaan lain juga gitu ya. Ya pekerjaan lainnya ya ini kayak mengevakuasi cincin di kaki burung merpati, terus mengevakuasi jenazah yang beratnya 300 kg. Kayaknya emang namanya menurut gue damkar tuh harus dirubah sih. Jangan damkar gitu, pemadam kebakaran tuh jangan sih menurut gue. Mungkin harus diganti jadi pahlawan serba bisa gitu loh. Jadi dia tuh melakukan semua hal yang memang masyarakat itu nggak bisa melakukan gitu. Kalau nggak superhero di dunia nyata kayak atau apalah yang keren gitu. Dan menurut gue satu hal lagi, damkar itu gajinya itu kayaknya harus dinaikin nih, cuy. Karena menurut gue dia sangat amat berjasa loh pada masyarakat. Dia nolongin, dia mengevakuasi bola voli tadi, lu bayangin ya kan. Padahal mungkin warga juga bisa beli bola voli yang baru, tapi damkar itu mengorbankan dirinya untuk mengambil bola voli tersebut biar orang-orang di warga situ bisa main voli lagi. Ya banyak lah dan lain-lain gitu. Ya menurut gue sih damkar pantas gajinya itu untuk dinaikkan ya. Jangan cuma pejabat-pejabat kita yang tidur-tidur doang lah yang gajinya dinaikin. Tapi damkar juga gajinya harus dinaikin sih menurut gue ya. Oke deh, mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini ya, membahas 5 hal yang unik yang dilakukan oleh damkar, cuy. Nah kalau misalkan lo punya mungkin hal-hal unik seputar damkar gitu ya, mungkin misalkan kayak damkar mengevakuasi king cobra gitu ya, kalau nggak mengevakuasi ebel cobra atau apapun itulah, lo bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, oke? Dan kalau misalkan lo juga punya artikel yang menarik dan juga unik, lo bisa yang namanya taruh linknya di kolom description. Kolom description sih salah, sorry. Kolom komentar di bawah YouTube gua, atau mungkin di kolom TikTok gua juga boleh. Kalau enggak ya lu DM di Instagram gua aja ya, Haidarham, oke? So kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua, dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua Weibor, oke? Kalau gitu segitu aja dulu video basa-basi kali ini. Kita berjumpa lagi di video basa-basi berikutnya. Bye bye.